Langit cerah, burung bernyanyi, angin sepoi menemani. Dengarkan cerita sepenuh hati, agar maknanya mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Asifata Rahmah, kelas 5 dari SDN Sungai Tabuk, Kramat 1. Hari ini, izinkan saya membawakan cerita dari Kalimantan Selatan yang berjudul Hampang Batu. Diceritakan kembali oleh Daryatun. Sudah siap mendengar ceritanya? Setiap tahun di Desa Padang Batung dilaksanakan upacara resik desa untuk tolak bala. Semua penduduk bergotong royong membersihkan jalan, selekan maupun makam. Halaman rumah masing-masing juga dibersihkan. Rumput-rumput liar ditebas dan timbun. Tanaman seperti sirih, jahe, serai, kembang culan, kumis kucing, kunyit, dan tanaman obat lainnya dirawat dengan baik. Kamar tamu, kamar tidur, dan dapur juga dibersihkan dari debu dan sarang laba-laba. Semua rumah tampak bersih. Puncak acara resik desa dan selamatan itu berupa kenduri. Rumah salah seorang penduduk dijadikan tempat penyelenggaran kenduri itu. Makanan dan minuman yang akan dihidangkan dibuat oleh ibu-ibu secara bergotong royong. Pagi itu, ibu-ibu sedang sibuk membuat bumbu-bumbu untuk memasak hidangan. Para papa juga terus sibuk. 2 ekor rusa yang akan dimasak sudah dibersihkan. Hingga larut malam, pekerjaan memasak hidangan itu baru selesai. Besok, acara kenduri akan dilaksanakan. Karena lelahnya bekerja untuk memasak hidangan, tuan rumah tertidur dengan pulas. Keesokan harinya, tuan rumah terheran-heran. Sejumlah ikan kue yang akan dihidangkan hilang. Wadahnya telah berantakan. Sambal berceceran di lantai. 2 panci besar gulai daging rusa juga tak tersisa lagi. Seluruh keluarga dibangunkan. Setelah ditanya, tidak ada yang menyentuh makanan itu. Di rumah para tetangganya juga kehilangan makanan yang disimpan di dapur. Di semua rumah juga mengalami hal yang serupa. Pagi itu desa geger. Mereka merasa aneh. Tidak mungkin jika pencurinya itu manusia biasa. Dalam waktu singkat, semua rumah dapat acak-acak tanpa seorang pun yang terbangun dan melihat pelakunya. Acara kenduri pun tunda esok harinya. Pagi itu, ibu-ibu sedang sibuk membuat bumbu-bumbu untuk memasak hidangan. Hingga larut malam, pekerjaan memasak hidangan itu baru selesai. Besok, acara kenduri akan dilaksanakan. Mereka tidur secara bergilir, sehingga malam suntuk tetap ada yang berjaga-jaga. Namun anehnya, menjelang pagi, makanan yang akan dihidangkan beserta makanan di rumah hilang tak terbekas. Pagi itu, semua penduduk berkumpul untuk membahas masalah yang meresahkan masyarakat itu. Mungkin pencurinya ratu yang tinggal di lingkungan desa kita, kata seseorang. Acara kenduri pun tunda sampai waktu yang belum pasti. Bagaimana kalau kita menjebak pencuri itu? Usul salah seorang penduduk. Bagaimana caranya? Tanya yang lain. Taruh parfum kelapa ke dalam bak kumpung. Taruh bakul itu di dapur. Lakukan itu di setiap rumah. Kata seorang ibu memberi usul. Kepala desa kemudian menjelaskan langkah selanjutnya. Pagi itu, semua penduduk mempersiapkan jebakan yang telah disepakati itu. Keesokan harinya,
Semua penduduk kehilangan bak rumpung yang berisi permen kelapa. Yang tersisa hanya permen kelapa yang berceceran membentuk garis-garis ke arah luar rumah. Masing-masing rumah juga mengalami hal yang sama. Penghuni rumah kemudian melacak kemana perginya pencuri dengan mengikuti ceceran kelapa itu. Ceceran dari kelapa itu menuju satu tempat, yaitu gua yang ada di ujung desa. Semua orang tak sabar ingin melampiaskan kemarahannya kepada si pencuri yang belum ditemukan itu. Mereka pun segera masuk ke dalam mulut gua. Karena dalam mulut gua itu sangat gelap, mereka keluar kembali. Mereka berinisiatif pulang ke rumah untuk mengambil minyak untuk membuat obor. Sementara yang lain mengambil bambu. Kita tidak tahu siapa pencuri itu. Kemungkinan dia bukan manusia biasa. Mungkin pula ia datu-datu penjaga lingkungan. Barangkali kita lalai menjaga lingkungan. Jika pencarian kita teruskan, mungkin ada korban jatuh sia-sia. Kata tertua desa. Benar juga, sebaiknya bagaimana? Tanya kepala desa. Kita tutup saja mulut gue ini agar penghuni gue ini tidak katanya lagi. Kita buat hampang untuk menutup gua dan cara menancapkan batang haur, kemudian tutup mulut gua sampai betul tertutup. Kata tertua desa. Semua orang pun setuju. Semua orang segera mencari batang haur, kemudian ditancapkan membentuk sebuah hampang. Batu-batu besar gelinding dalam mulut gua, kemudian ditimbun tendang tanah. Sejak hari itu, kedamaian dirasakan oleh penduduk. Untuk mengenang peristiwa itu, para penduduk menamakan tempat itu Hampang Datu. Hikmah dari cerita ini mengajarkan kita harus menjaga lingkungan. Karena di dunia ini kita tidak hidup sendiri. Sekian cerita dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.